Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melana Ayu, NPM 147, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip belajar. Davis mengingatkan bahwa beberapa hal yang dapat menjadikan kerangka dasar bagi penerapan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Lalu yang kedua, ada setiap murid belajar yang menurut tempo ataupun kecepatan sendiri. Dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Nah, yang ketiga, ada seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Lalu yang kelima, ada apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Prinsip-prinsip belajar juga memberikan arah tentang apa aja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar siswa dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Bagi guru, kemampuan menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam proses belajar akan dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Sementara bagi siswa, prinsip-prinsip pembelajaran akan membantu tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang ketiga ada keaktifan. Keaktifan ini ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal baik intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan. Pandangan mendasar yang perlu menjadi kerangka pikir setiap guru adalah bahwa pada prinsipnya anak-anak adalah makhluk yang aktif. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya keaktifannya yang dimiliki anak secara kodrat itu akan dapat berkembang ke arah yang positif, bila mana lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk tumbuh suburnya keaktifannya itu. Nah, menurut teori belajar kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa yang mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat ditransfer begitu saja dari pikiran orang yang mempunyai pengetahuan ke pikiran orang yang belum mempunyai pengetahuan. Bahkan, ada seorang guru bermaksud mentransfer konsep, ide, dan pengertian kepada seorang murid. Pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh murid lewat pengalamannya. Dikutip dari Glaserford dalam Bettencourt pada tahun 1989. Dalam proses konstruksi ini, menurut Glaserford diperlukan beberapa kemampuannya, yaitu ada kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalamannya. Lalu yang kedua ada kemampuan membanding, mengambil keputusan atau justifikasi yang mengenai persamaan dan perbedaannya. Dan yang ketiga ada kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada pengalaman yang lain. Kemudian ada implikasi prinsip keaktifan atau aktivitas bagi guru di dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, memberikan kesempatan peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk kreativitas dalam proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan, atau inquiry dan eksperimen. Lalu yang ketiga, memberikan tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru. Lalu yang keempat, memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lalu yang kelima, menggunakan multi-metode dan multimedia di dalam pembelajarannya. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Putri Lukman, NPM 157 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya, di sini ada prinsip keterlibatan langsung. Dari sejumlah hasil penelitian membuktikan lebih dari 60% sesuatu yang diperoleh dari kegiatan belajar didapatkan dari keterlibatan langsung. Nah, dari prinsip keterlibatan langsung ini terdapat beberapa implikasi bagi guru. Yang pertama, mengaktifkan peran individual atau kelompok kecil di dalam penyelesaian tugas. Yang kedua, menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang ketiga, memberi keleluasaan kepada siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang keempat, memberikan tugas-tugas praktek. Nah, dari prinsip keterlibatan langsung ini, implikasinya tidak hanya terdapat pada guru, tetapi juga bagi siswa. Yang pertama, siswa harus terdorong aktif untuk mengalami sendiri dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, siswa dituntut untuk aktif mengerjakan tugas-tugas. Selanjutnya ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan di sini adalah untuk melatih daya-daya yang ada pada manusia yang meliputi daya berpikir, mengingat, mengamati, menghafal, menanggapi, dan sebagainya. Melalui latihan, maka daya-daya tersebut akan semakin berkembang. Sebaliknya, semakin kurang pemberian latihan, maka daya-daya tersebut semakin lambat berkembangnya. Adapun implikasi dari prinsip-prinsip pengulangan bagi guru, yang pertama, memilah pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan. Yang kedua, merancang kegiatan pengulangan. Yang ketiga, mengembangkan soal-soal latihan. Yang keempat, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pengulangan yang bervariasi. Sedangkan pada siswa sangat dituntut untuk memiliki kesadaran yang mendalam agar bersedia melakukan pengulangan latihan-latihan baik yang ditugaskan oleh guru maupun atas inisiatif atau dorongan diri sendiri. Selanjutnya ada prinsip tantangan. Deporter dalam Aunur Rahman mengemukakan bahwa studi-studi menunjukkan bahwa siswa lebih banyak belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, serta ramah, dan mereka memiliki peran di dalam pengambilan keputusan. Jika anak merasa tertantang dalam suatu pelajaran, maka ia akan lebih giat lagi belajarnya dan dapat mengabaikan aktivitas yang mengganggu kegiatan belajarnya. Di sini guru harus mampu menemukan dan mempersiapkan bahan-bahan belajar yang menarik dan mampu mendorong keikutsertaan siswa untuk mencermati dan memecahkan masalah. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru untuk menciptakan tantangan dalam kegiatan belajar. Yang pertama, merancang dan mengelola kegiatan inquiry dan eksperimen. Yang kedua, memberikan tugas-tugas memecahkan masalah kepada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk membuat kesimpulan pada setiap sesi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan bahan-bahan yang menarik. Kelima, membimbing siswa menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang terakhir, merancang dan mengelola diskusi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Melani, NPM 121. Di sini saya akan membahas tentang prinsip balikan dan penguatan. Nah, prinsip balikan dan penguatan ini merupakan implementasi dari teori belajar yang dikembangkan oleh Skinner melalui the overall conditioning dan suatu hukum belajar dari Tolkien, yaitu law of effect. Hukum belajar ini siswa akan lebih giat atau lebih semangat lagi jika siswa mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, hasil belajar yang baik ini merupakan penguatan yang menyenangkan dan berpengaruh positif bagi upaya-upaya belajar berikutnya. Namun, dorongan menurut Skinner tidak hanya didapat dari penguatan yang menyenangkan, namun juga didapat dari penguatan yang tidak menyenangkan. Artinya,
penguatan ini memiliki dua, yaitu penguatan negatif dan penguatan positif. Nilai yang baik merupakan penguatan yang positif. Nah, sedangkan nilai yang tidak baik itu merupakan manfaat atau dorongan agar siswa menjadi lebih giat lagi belajarnya. Nah, contohnya ketika siswa mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata ketika ulangan, dia akan merasa takut dan khawatir jika dia tidak naik kelas. Nah, rasa takut dan khawatir ini merupakan dorongan agar dia belajar lebih giat lagi. Hal ini merupakan penguatan yang negatif. Nah, adapun penguatan yang dilakukan oleh guru adalah yang pertama, penguatan verbal. Artinya, guru memberikan penguatan melalui kata-kata dengan ucapan. Nah, kemudian yang kedua ada penguatan gestural. Artinya, guru memberikan penguatan dengan gerakan atau mimik wajah seperti mengangguk, kemudian senyum, mengacungkan jempol. Nah, lalu yang ketiga ada penguatan dengan cara mendekatinya. Guru dapat mendekati siswa jika ada siswa yang menjawab pertanyaan atau bertanya. Nah, yang keempat itu ada penguatan sentuhan. Artinya, guru memberikan penguatan dengan cara menyentuh, seperti mengelus kepala, terus menepuk pundak ketika siswa berhasil ataupun siswa belum berhasil. Nah, kemudian yang terakhir ada yang kelima ada penguatan dengan memberikan kegiatan yang lebih menyenangkan, seperti adanya games di dalam kelas. Nah, kemudian yang terakhir ada penguatan dengan memberikan tanda. Artinya, guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan seperti hadiah, sertifikat, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip perbedaan individual. Nah, pengenalan terhadap siswa merupakan suatu hal yang terpenting di dalam belajar mengajar. Nah, pengenalan terhadap siswa ini artinya guru harus mampu memahami dan mengetahui keunikan-keunikan cara belajar siswa dan kebutuhan perkembangan siswa. Kemudian, menurut Deporter dan Haraki dalam Aunur Rahman 2019, ada 3 karakteristik cara belajar siswa yang perlu diketahui oleh guru. Yang pertama, orang-orang visual, yang sering ditandai dengan dia lebih suka mencoret-coret ketika bertelepon, terus kemudian berbicara tepat, lalu dia lebih suka melihat peta dibandingkan dengan mendengarkan penjelasan atau mendengarkan seminar. Yang kedua, ada orang-orang yang auditorial. Orang-orang ini sering ditandai dengan mereka lebih suka mendengarkan seminar atau mendengarkan penjelasan dibandingkan dengan membaca. Dan dia juga lebih suka berbicara daripada menulis. Nah, kemudian ada orang-orang yang kinestetik. Orang-orang kinestetik ini lebih sering ditandai dengan berpikir baik ketika bertindak atau berjalan. Kemudian dia tidak suka duduk atau diam. Lalu dia ketika berbicara selalu menggerakkan tubuhnya atau tangannya gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.